wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zalizia Putri, saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam telah berjalan melalui sejarah yang panjang. Perkembangan pembaruan Islam paling sedikit telah melewati beberapa tahapan yang berbeda. Gerakan tersebut juga menyajikan model yang berbeda. Terdapat beberapa proses perpaduan yang berkesinambungan dalam berkembangnya proses pembaruan. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia mulai bergelar di awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh para tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Islam merupakan agama yang pertama kali mempunyai perubahan atas apa yang dan bagaimana perlunya perubahan secara hanif untuk menuju kepada kebenaran yang hakiki. Dengan mengakui adanya perubahan menuju modernisasi, berbagai upaya pembaruan ditempuh oleh para ulama-ulama Indonesia. Munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern. Bangsa Indonesia mulai menyusun strategi untuk membangkit melawan penjajah. Umat Islam harus berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dari kelas 11 IPS 1. B. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Menurut Nurholis Majid, modernisasi adalah pengertian yang identik dengan pengertian rasionalisasi. Pembaruan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Nahdlatul Ulama, Haji Ahmad Surkati Al-Irsyad, dan Zamzam Persis. Ada beberapa jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia. Di antaranya adalah 1. Jalur haji dan mukmin, yakni tradisi tokoh-tokoh umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya. Yang kedua, jalur publikasi, yakni berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide pembaruan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Yang ketiga, peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Para pemimpin gerakan pembaruan Islam awal di Indonesia hampir merata adalah alumni pendidikan Timur Tengah. Corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia dapat dibagi dengan beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, tradisionalis, yakni mereka yang menolak kecenderungan westernisasi atau pemberataan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengalaman melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. B. Reformasi modernis, yakni mereka yang menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan, baik privat maupun publik. Yang ketiga, radikal puritan, seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman. Mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia. Yang pertama, jalur haji dan mukim, yakni tradisi tokoh-tokoh Islam yang pergi berhaji kemudian untuk sementara waktu bermukim guna menimba ilmu, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Biasanya ilmu yang mereka peroleh mempengaruhi orientasi pemikiran dan dakwah mereka di Indonesia. Yang kedua, jalur publikasi, yaitu berupa jurnal maupun majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Yang ketiga,
peran mahasiswa dari Timur Tengah. Secara umum, munculnya pembaruan Islam di Indonesia merupakan respon terhadap kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami invasi politik, kultural, dan kesadaran nasional sebagai anak bangsa yang terjajah oleh bangsa asing. Kemudian, memicu kebersamaan untuk menempelkan prioritas nasional sebagai wujud kepedulian dengan pergi ke Timur Tengah di tengah-tengah masyarakat. Secara umum, pada awal abad ke-20 tersebut, corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia dapat dibagi dengan beberapa sebagai berikut. A. Tradisionalis konservatis. Mereka menolak kecenderungan modernisasi atau pemberatan dengan menyatasamakan Islam secara pemahaman dengan pengalaman melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Pendukung ini rata-rata dari kalangan ulama, tarekat, dan penduduk pedesaan. B. Reformis modernis. Mereka menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan baik privat maupun publik. C. Radikal Puritan. Mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Ferdiansyah dari kelas 11 IPS 1 Jamiatul Khair, didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki dan merupakan sesuatu organisasi pendidikan modern di Indonesia. Syariat Islam Indonesia Indonesia adalah organisasi masa tertua yang berdiri sejak era kolonisme, didirikan oleh Haji Samsudin pada tanggal 16 Oktober 1905. Persatuan Umat Islam PUI didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengusaha di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. 4. Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Al-Isyad Al-Islamiyah. Perhimpunan Al-Isyad Al-Islamiyah Jam'iyat Al-Islam wal Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 15 Syawal 1332 Hijriah atau 6 September 1914.